Halo cuy, kembali lagi bersama Steve Tampan dan Menawan. Video kali ini kita akan melanjutkan survival 100 hari sampai 200 hari di mode hardcore di mode MCPE. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita enjoy. Halo guys, balik lagi guys ya. Jangan lupa ditembusin like-nya 10 like agar kita lanjut di 300 hari ya cuy ya. Oke, langsung aja kita turun. Aku awali pagi hariku dengan mengumpulkan wool karena tujuanku sekarang adalah untuk menghitamkan semua toolsku. Aku pergi ke peternakanku untuk mengumpulkan wool di sana sampai aku mendapatkan satu stak 18 biji. Aku juga punya sisa ramuan kebal api dari yang kelemarin, jadi aku bisa gunakan untuk sekarang. Oh ya, tadi aku juga sempat buat makanan sultan. Dan sekarang waktunya membuat portal, karena portal lamaku itu sudah aku hancurkan, jadi aku harus buat yang baru. Sesampainya aku di Nether, aku langsung hancurkan portal yang ada di Nether karena aku malas banget berurusan dengan Piggy. Jadi aku pindah portalnya ke bawah. Singkatnya, koordinat portalnya sama, cuman yang berbeda adalah tinggi dari portalnya. Nah, aku pindahin portalnya ini ke bawah banget. Jadi ya, agar setelah selesai mencari Netherite tidak perlu capek-capek menggali ke atas lagi cuy. Nice. Dan sekarang tinggal berurusan dengan keberuntungan aja. Apakah kita akan beruntung atau tidak? Ini adalah kasur pertama. Cuman nggak tahu kenapa beliau ini nggak mau meledak. Apakah karena update baru kah? Dan ternyata karena salah pencet tombol. Harusnya gua mencet tombol yang ini, tapi malah yang ini. Singkatnya, aku berhasil mendapatkan 21 ancient debris dan 3 yang ada di dalam chest. Jadinya aku punya 24 ancient debris. Dan pada saat kubah menjadi netherite, aku mendapatkan 6 netherite ingot. Ku bikin smithing template yang banyak, lalu kemudian ku hitamkan semua toolsku. Netherite-nya masih ada sisa 1, simpan aja. Selanjutnya aku bereskan semua isi dari shulkerku. Ku pindahkan semuanya ke dalam chest agar shulkernya bisa dipakai untuk menampung barang-barang selanjutnya. Setelah semuanya bersih, aku kembali ke gua untuk merestock diamondku. Semuanya benar-benar kosong, habis dibuat menjadi smithing template. Dan setelah aku pulang menambang, aku mendapatkan lumayan banyak ore. Ini sangat penting untuk kedepannya guys. Apa kepentingannya ya gak tahu, nonton aja. Nah, selanjutnya aku kembali beristirahat di gold farmku karena aku ingin memperbaiki semua toolsku. Setelah semuanya terperbaiki, aku pun turun lagi. Oh ya, by the way, aku hilangkan resource packku karena FPS yang ku dapat di baseku sisa 20-an. Dan pas ku bandingkan dengan yang ku hilangkan dengan resource packku, FPS-nya menjadi 30-an. Ya, pada intinya semakin rendah suatu FPS, semakin nge-lag juga gamenya. Dan begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu FPS, semakin lancar juga gamenya. Tapi yang dikorbankan adalah HP-nya cepat panas. Di sini aku sedang menanam sugarcane, lalu kemudian kulipat gandakan sugarcane-nya menggunakan bone meal. Inilah kelebihan yang tidak dimiliki oleh Minecraft Java. Dan sugarcane-nya kuubah menjadi kertas, lalu kuubah lagi menjadi firewall dan mendapatkan 2 stack lebih. Kemudian aku lemparkan ender eye karena aku mau pergi ke stronghold. Tujuanku di sana adalah untuk mengambil buku-buku yang ada di perpustakaan stronghold. Setelah sampai, aku gak langsung turun ke bawah, tapi mengumpulkan bed yang ada di setiap rumah villager dulu. Siapa tahu ini bisa berguna untuk kedepannya. Lalu setelah itu aku pun menggali ke bawah, tapi ini gelap banget, kayak masa depan suatu negara. Jadi aku pun keluar untuk memasang semua resource packku, termasuk juga night vision. Lalu aku pun kembali ke dalam main gamenya dan menyalakan night vision, dan jujur ini mantap banget. Akhirnya aku pun menemukan strongholdnya dan aku pun langsung berputar-putar mencari perpustakaan. Setelah berputar
putar-putar cukup lama, akhirnya aku pun menemukan stronghold-nya. Dan jujur stronghold ini cerah banget, kayak masa depan yang lagi nonton. Jadi aku hilangin torch yang menerangi perpustakaan ini. Tapi jujur ini masih cerah banget, gilo. Dan ujung-ujungnya aku turunkan juga intensitas cahaya night visionnya. Ini adalah sebelum diambil semua. Dan pada saat ngancurin bookshelf, aku malah nemu chest tersembunyi dan mendapatkan buku yang lumayan overpower. Sekalian juga ngambil nih tulang, karena tulang ini berfungsi banget untuk jadi pupuk. Dan inilah sesudah semuanya dibabat. Yap, tinggal jaring-jaring dan kayu-kayu yang tidak ada gunanya. Waktunya kita pulang. Oh ya, total aku mendapatkan lootingan yang lumayan bagus. Ada smithing template juga. Dan gak usah banyak epping, waktunya balik ke rumah. Sesampainya di base, aku duplikat smithing template-nya, lalu ku gabungkan ke armorku, dan hasilnya ya biasa aja sih, gak ada yang keren-keren amat. Aku jalan-jalan bentar ke baseku dan jujur ini kayak ada yang beda banget. Kemarin perasaan gak kayak gini dah. Sekarang aku mau pergi membeli buku mending dengan para villager. Pertama kita cari duit dulu. Tapi pas kubeli aku cuma bisa dapat 2. Yang satu lagi gak tahu buku apa. Tapi setelah bukunya ke restock malah nambah mahal. Mending pulang. Sesampainya di rumah aku enchant tombak dan terdapat riptide, dan juga aku gabungkan dengan buku mending agar bisa tahan awet. Satu lagi pickaxe fortune. Sekalian juga ngegacha buku biar dapat unbreaking. Dan akhirnya dapat juga. Intinya buku unbreakingnya aku tempelin di kapakku. Dan aku punya stok daging zombie yang lumayan banyak juga. Sekarang aku kepengen banget nge-build. Gak tahu nge-build apa, yang penting base-nya rame. Dan yang terlintas di pikiranku adalah membuat gazebo. Kita kasih gazebo yang simpel-simpel aja, gak usah ribet-ribet amat. Yang penting base kita nggak kosong ya. Ini juga gazebonya lihat dari tutorial YouTube ya guys ya. Jujur aja gua gak bisa nge-build cuy. Mumpung ada tutorial, jadi ya kita manfaatkan cuy. Dan ya kira-kira beginilah bentukan dari gazebo-nya. Simple aja sih, menghemat bahan juga. Selanjutnya aku mau menghias portal netherku. Dan kira-kira beginilah bentukan dari portal nethernya cuy. Dan lagi-lagi ini dari tutorial YouTube ya guys ya. Cukup simple tapi lumayan lah menurutku ya. Sekarang aku gak tahu mau ngapain, jadi aku perluas goaku ini aja sambil mikirin next gua harus ngapain. Lobangnya jadi gede dikit cuy. Di sini lagi hujan, jadi ku cobain tombak riptide-ku. Dan jujur ini keren dan juga unik cuy. Apalagi kalau dikomboin sama elytra. Hemat bahan bakar lah pokoknya. Sekarang aku lagi di website Changbase dan mencari keberadaan dari villager outpost. Dan ketemu villager outpost yang dekat dengan koordinatku. Tinggal disalin aja, lalu ditulis, lalu berangkat. Setelah perjalanan yang cukup pendek, akhirnya ketemu juga outpostnya. Seperti biasa, baru nyampe langsung ngajak ribut. Selesai ribut, aku keluarin elai dari dalam kandang. Jangan lupa dikasih item biar nggak ngilang. Selanjutnya aku nyari village terdekat dari dekat outpostnya. Dan ketemu yang lebih dekat itu ada di bawah villager outpostnya. Let's go. Pertama kalinya ketemu mob baru. Wis, jujur keren juga ya. Apalagi bro yang di belakang yang pakai panah itu ngasih efek weakness bro. Itu bisa dimanfaatkan, tapi nanti aja cuy. Di perjalanan aku ketemu piramida peninggalan Om Firaun. Jadi ya looting tipis-tipis.
Dan ya ketemu juga akhirnya ya village-nya ya. Cek blacksmith bentar, gak ada yang guna, tapi ada makanannya jadi ambil aja. Dan ya langsung aja kita open war sama villager. Jangan lupa jagain satu villager biar nggak kalah. Dan ya akhirnya jadi hero. Dan yang bikin kaget ada kembang apinya guys. Perasaan dulu kagak ada dah. Ini kok bisa jadi ada gini cuy. Wow. Dan sebenarnya semua itu kagak penting-penting amat cuy. Yang penting kita dapat totem aja, ya udah itu aja cuy. Selanjutnya aku mengambil hebelnya karena menganggur enggak dipakai. Setelah mengambil hebel aku gunakan emerald untuk membeli makanan. Apalagi ada daging pigi cuy yang sangat amat mengenyangkan. Setelah itu aku kembali ke villager outpost untuk mengumpulkan botol-botol lagi karena totemnya ini nggak cukup cuy. Masa pergi jauh-jauh cuma bawa pulang 4 totem ya kan, jadinya kayak rugi aja gitu. Ngoeng. Dan total aku mendapatkan 6 botol variannya yang beda-beda coy. Ada yang Omnius 4 lah, ada yang 2 lah, ada yang 3 lah, ada yang 0 lah. Langsung aja kita pulang coy menggunakan Trident. Dan ya intinya gua cuma farming totem aja sih di sini. Jadi inilah hasil dari farming totemnya coy. Masih ada sisa 2 botol lagi. Nanti aja gua udah bosan. Sebenarnya bukan cuma bosan cuy, tapi karena armornya udah pada sekarat. Jadi takutnya nanti pas lagi mukul-mukul ada yang retak guys. Jadi kita pulang aja ya. Rencananya sih gua pengen pulang lewat nether. Jadi gua gali ke bawah buat nyari kolam lava. Dan ya bener aja ketemu kolam lavanya cuy. Tapi setelah gua gali-gali cuman 1 doang anjing. Ini mau diapain nih, gak cukup nih dibuat portal guys. Hebat ya Mojang ya. Cuman ya udahlah ambil aja lah ya. Bukannya ketemu kolam lava, gua malah ketemu banyak diamond. Karena recordnya error jadi gua gak bisa ngeliatin momen gua pulang ke base ya. Intinya gua lagi ngeperbaiki armor gua dan setelah itu gua pun balik lagi ke base cuy. Gua buka semua shulker box yang ada terus dipindahin di chest. Oh ya, gue juga buat storage baru karena chest yang di samping itu tuh udah pada penuh guys. Jadi kita buatin yang baru ya. Tadi ada dapat diamond juga, jadi kita kerukin aja dan dapat segini. Lumayan lah ya. Tadi gue juga ada ganti armor trim, sepatu sama helm. Soalnya baju sama celananya gak bagus jir. Dan ya beginilah setelah gue ganti armor trim, sepatu sama helm ya. Tadi dapat buku yang enchant Thorn 2 sama mending, cok. Gua gabungin enchantment Thorn sama chest plate, terus tombak sama mending.
Terus tadi gue juga dapat buku efisiensi 4. Terus gue masukin ke pickaxe fortune gue. Jujur yang bikin capek XP farm tuh yang ini sih. Terus ada dapat buku knockback 2 juga, jadi gue satuin ke pedang. Setelah enchant-enchant yang membuat kepala menjadi pusing, gue pun pergi ke nether untuk mengambil kucing gue yang nyangkut di nether. Karena capek banget coy, jalan-jalan malah diseruduk sama phantom, gila malas banget coy. Tapi sebelum itu kita barter dulu ya sama piglin ya. Tujuan barter kali ini adalah untuk mendapatkan botol api ya. Dan gue mendapatkan 1 botol api, sisanya gak guna jadi gue buang aja. Jadi gue bawa botol api aja cuy. Waktunya pulang bersama my kucing. Botol api yang ku dapat tadi ku ubah menitnya menjadi 8 menit ya. By the way, ini gambar armor gua kenapa nge-glitch jir. Ya yang penting gak ngaruh ke dalam game ya, kita mainkan aja ya guys ya. Oke, botol apinya pun sudah masak, waktunya kita pungut ya. Karena pertanian sudah pada masak, waktunya kita panen ya. Tidak lupa menggunakan Fortune 3 coy. Jangan lupa ditanami kembali guys, biar ada lagi dipanen lagi besok ya guys ya. Dan ya untuk hasilnya sendiri kita tinggal taruh di dalam chestnya si chopper golem, nanti mereka yang urus ya. Tapi di sini gua mengambil kentang 1 shulker karena gua mau membangun project cuy. Tidak lupa juga dengan blok-bloknya. Ya semoga aja ini blok cukup ya. Oke, pertama kita bikin jalanannya dulu ya guys ya. Dan kalau lu nanya gue buat project apa, jujur aja gue juga nggak tahu cuy, gue lupa. Ya intinya nonton aja lah ya, nanti juga bakal tahu. Nah setelah gue bikin jembatan, gue pun lanjut bikin menaranya. Setelah merasa lumayan tinggi, barulah gue pasang blok-blok di sekitarnya. Pulang dulu bentar buat ngambil batu bara. Dan satu lagi yaitu tempat tidur. Oke, komplit semua, waktunya balik lagi. Ternyata belum guys, masih harus ngambil daun dulu ya. Nah, ini baru komplit semua, waktunya kita balik ya. Kita lanjutkan bangunan yang nggak tahu gunanya untuk apa. Dan setelah sampai sini barulah gue ingat kalau ternyata ini tuh adalah farm besi cuy. Hanya tinggal beberapa langkah lagi dan iron farmnya pun jadi guys. Dan ya sudah ada banyak bocil juga yang sudah lahir ya guys ya. Kentang yang 1 shulker tadi ku kasih sama villager cuy, biar mereka berkembang. Dan ya hanya sisa beberapa lubang lagi dan menunggu anak-anaknya gede ya, barulah iron farm ini akan bekerja. Aku baru ingat ternyata masih kurang 1 bahan lagi ya. Jadi aku pun balik lagi ke base. Aku masuk ke portal nether untuk mencari lava. Karena sudah merasa tidak terkalahkan, jadi aku pun melompat untuk mengambil lava. Dan kalian lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini kalau nggak ada totem sudah dipastikan gua bakal hapus dunia ini lagi coy. Aduh, perkara nyari lava doang loh. Ya untungnya kita masih punya banyak stok immortal. Maksud gua totem, immortal mah game sebelah itu. Oke, waktunya pulang. Kita balik lagi ke XP farm, iron farm. Di sini tinggal membuat sistem golemnya otomatis meningsoy dan ya udah jadi. Gosong dikit tapi gak apa-apa lah ya. Sekarang sisa nunggu bocil-bocil villager menjadi besar. Dan setelah itu udah sih, tinggal ditungguin aja mereka iron golemnya.
Gua kelupaan satu hal, yaitu pekerjaan dari villagernya cuy. Jadi belum ada ya guys ya. Jadi kita ambil dulu di desa kita cuy. Nah untuk pekerjaannya yaitu bebas aja guys ya. Yang penting villagernya kerja cuy. Jangan nganggur ya. Di sini gua pilih villager lector deh guys ya. Karena ada buku-buku yang sangat bermanfaat cuy. Nah ribetnya villager bedrock, mereka gak ngambil kerjaan yang ada di depan muka mereka cuy. Malah biasanya mereka ngambil kerjaan yang jauh banget dari tempat mereka cok. Beda banget kayak Minecraft di Java, yang kalau ada meja kerja di depan mukanya pasti yang diambil itu. Gila banget sistem Java ya. Sedangkan bedrock ngambil meja kerjanya itu harus acak-acakan guys. Kita harus menuruti apa yang mau dari villagernya coy. Inilah kenapa gua bikin iron farmnya jauh dari base cuy, biar mereka gak ngambil kerjaan dari rumah gua cok. Inilah derita dari player bedrock ya guys. Dan akhirnya setelah semua keluhan, akhirnya mereka pun sudah bekerja di tempatnya masing-masing guys. Alhamdulillah, kita tinggal tungguin aja iron golemnya nge-spawn. Daripada penasaran, mending kita lihat aja proses iron golemnya nge-spawn cuy. Awalnya sih kirain gagal, tapi ternyata ada beneran guys. Wow, nggak perlu capek-capek lagi nambang iron cuy. Kelo. Sekarang aku mau AFK selama beberapa hari untuk menyetok ironku cok. Dan yap, gua AFK dulu ya guys ya, selama beberapa hari cuy. Nanti kita lihat hasilnya ya guys ya. Dan ada sekitar 4 harian gua AFK dan wow, banyak banget. Apalagi kalau cuman buat diem doang ya, ini banyak guys. Boleh-boleh ya. Tapi setelah gua cek peti ternyata masih ada dong. Langsung aja kita karungin, ubah jadi blok biar nggak makan tempat. Nah di sini gua nyari buku enchantment, nggak tahu enchantment apa ya. Nanti kita lihat aja lah ya. Dan yap, ternyata enchantmentnya adalah thorn ya guys ya. Dan udah ketemu di sini cuy. Tapi masih kegembok ya, aman aja lah itulah ya. Kita pulang dulu buat ngambil barang yang bisa di trade ke villager. Dan yap, ada buku-buku nganggur di sini. Ini aja ya kita pakai buat nge-trade ya guys ya. Ini kita lagi ngebuka gembok dari enchantment thornnya cuy. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya gue pun mendapatkan enchantment yang gue inginkan cuy. Sekalian juga kita ambil ironnya. Dan ya kita enchant dikit cuy armor kita cuy. Mantap. Sambil isi-isi XP juga. Dan yap, armor kita pun sudah terupgrade. Infokan lawan sepadan. Dan di sini gue lagi menggaruk-garuk tanah, nggak tahu buat apa ini. Dan ternyata buat narok beacon cuy. Karena bloknya kurang, jadi gue harus cari lagi beberapa blok ya guys ya. Dan akhirnya penuh juga ya guys ya. Malahan ada yang lebih loh. Mantap lah ya. Nah sekarang tinggal nyari 3 kepala wither cuy, buat dapetin apa ya, bintang nether ya guys ya. Di sini ada kejadian yang benar-benar baru pertama kali gua lihat cuy. Setelah gua mengalahkan wither dan ada ngedrop kepalanya, malah diambil si anakan Piggy cuy. Wow, gokil cuy, imut banget ya guys ya. Mana tuh kepalanya? Dibawa lari ya, mantap kamu ya. Tapi ya saya juga butuh kepalanya ya. Dan akhirnya setelah seabad mencari, akhirnya ada pun yang ngedrop kepala wither ya. Mantap sekali ya. Sekarang tinggal cari tempat untuk buy one sama withernya cok. Nah di sini kan ada fitur tile drop, kalian matiin aja cuy biar blok gak ada yang jatuh diseruduk sama wither cuy. Karena kalian tahu sendiri lah, wither di bedrock itu gila ganas banget cok. Itu bukan cheat ya guys ya, itu adalah fitur yang diberikan Mojang kepada HP kentang kayak kita cok. Dan di sini gue sekarang cuy, totem udah meledak ya satu ya, cuman gak kerekam ya guys ya. Kirain bakal easy win cok. Dan gue pun pergi menjauh bentar, terus ngambil box totem gue ya. Dan ternyata chestnya malah hilang cuy, karena tile dropnya dimatiin cuy. Jadi gue pergi lagi ke pengaturan untuk menyalakannya lagi cok.
Setelah pergi menyalakannya, gue pun mengambil stok totem gue secukupnya cuy. Barulah setelah itu gue pun melanjutkan perbaiwanan bersama Wither ini. Jujur ini ngelek banget cok, serius. Tapi ya walaupun Withernya curang dengan cara mengelekkan HP, tetap aja dia kalah ya. Langsung aja kita pulang cuy. Nah ini loh beacon gelo. Cihuy, waktunya kita pasang beaconnya guys. Anjir menyala guys ya. Oke kita pasang haste speed maksudnya ya guys ya. Oke laju banget nih larinya nih ya. Oke anjir mirip Naruto guys, gelo ya. Oke guys, sekian dulu untuk part satunya guys ya. Ntar kalau digabungin sampai part 2, ntar kalian nunggunya sampai setahun cuy. Karena sampai saat ini part 2 nya itu belum kerekam guys. Nanti kalau video ini udah diupload, gue bakal kerjain secepatnya guys ya. Oke sekian dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya cuy. Oh iya, bonus gue gantiin armor si Rodok dari kuda chopper ke kuda diamond ya guys ya. Ke armor diamond cuy. Oke.